Pertama, kalau boleh saya jelaskan. Tadi kan punya azam, pentingnya hidayah. Dalam hati kita sudah merasa nggak penting hidayah itu. Sing penting apa? Fulus kasir, duit yang banyak. Ini duit ini raja ini. Mau apa aja kalau udah ada duit banyak, beres semua urusan. Padahal apa? Itu mungkin urusan dunia. Bagaimana urusan alam kubur? Bagaimana urusan di mahsyar? Bagaimana urusan ketika melewati sirat? Bagaimana urusan antara surga dan neraka? Apakah fulus memberikan efek? Sama sekali enggak, bahkan enggak dibawa oleh kita. Jadi pertama itu indikasi kita tidak istiqomah dari hidayah, kebalikan dari yang saya jelaskan tadi. Kebalikan. Nah, kita sudah harus punya suatu kepekaan dalam hal itu. Orang yang cerdas itu orang yang lebih banyak melihat dirinya sendiri, bukan orang lain. Orang lain diperhatikannya luar biasa. Sampai, antum sekarang pakai jubah kok panjang, mestinya nanti dipotong. Padahal dia sendiri isbal. Sampai begitu sama orang lain. Iya, gitu. Sampai saya ki ubannya akeh, tak hitung ono 10. Sampai perhatiannya dirinya sendiri beruban, nggak pernah dia tahu. Padahal uban ini nasihat buat dirinya sendiri gitu. Makanya orang yang cerdas itu orang yang lebih sibuk memperhatikan diri sendiri dalam artian urusan akhirat, urusan derajatnya dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya nanti harus punya kepekaan bahwa ini indikasi saya ini berangsur-angsur tidak istiqomah dari hidayah ini. Yang kedua, apa tadi? Lemah semangat mencintai ilmu dan hadir di majelis ilmu, itu indikasi itu. Perlu diwaspadai itu. Gitu. Gak seneng ngaji. Lah apa? Lah wis gak ngaji-ngajian. Lah ngaji-ngajian gak ngaji temenan, ngaji-ngajian. Seperti itu. Naudzubillah min dzalik. Ya kan? Lah yang ketiga, malas mengamalkan ilmu. Yang penting pokoknya kita dapat barokahnya majelis ilmu. Fadilahnya majelis. Ya, kalau amal, enggak apa-apalah, enggak beramal. Kan kita sudah tahu bagaimana kehebatan keutamaannya thalabul ilmi. Nah, keliru itu. Lalu yang berikutnya apa tadi? Nah, teman-temannya. Nah, coba lihat teman-temannya sekarang di dunia nyata ataupun di dunia maya. Coba kita lihat. Loh, enggak kayak dulu saya ini. Sekarang ini teman-teman saya ahlu dunia semua. Teman-teman saya sekarang ini abna'ud dunya. Kalau dulu abna'ul akhirah paling banyak. Sekarang kok abna'ud dunya ini, dari omongannya dunia, fulus aja yang dibahas. Enggak pernah membahas ayat Al-Qur'an. Bisnis dan bisnis. Bisnis dunia bukan bisnis akhirat. Karena bisnis ini ada dua. Bisnis, makanya kadang kita tanya, gimana bisnis antum? Yang mana ini? Harus begitu. Tanya Cak Nan, ya apa Cak Nan bisnis sampean? Sampean pensiun lah. Maksud saya bisnis akhirat. Karena kalau bisnis dunia sampean sudah sepi. Pensiun. Ya bisnis itu ada dua. Bisnis itu bahasa Inggris. Saya agak keren sedikit karena mengikuti perkembangan zaman ya. Bisnis itu artinya urusan. Lah urusan itu ada dua. Urusan dunia, urusan akhirat. Al-umur dunyawiyah, al-umur ukhrawiyah. Itu bisnis. Menurut saya bisnis. Gimana bisnis sampean? Mesti dunia, harusnya bisnis akhirat juga. Ya apa ngajine, ya apa amale, ya apa dakwah, ya apa maca Qur'an, ya apa tahajud dan seterusnya. Itu bisnis akhirat itu. Ya. Lihat teman-temannya sekarang seperti apa. Ya, abna'ud dunya ternyata lebih dominan, bukan abna'ul akhirah. Putra-putri dunia, bukan putra-putri akhir. Demikian istilah Ali bin Abi Thalib menyebut abna'ud dunya, abna'ul akhirah. Lah kemudian doa, sudah malas berdoa, minta hidayah kepada Allah. Bahkan sudah jarang berdoa kepada Allah. Jadi indikasinya itu kita ini berangsur-angsur ya akan ya merusak istiqomah di atas hidayah ini, kebalikan dari itu tadi itu. Ya, memang demikianlah hati kita ini ya, gampang berubah, gampang terpengaruh, kita memang takut ya, cemas. Oleh karenanya ya, terutama yang terakhir tadi ya, banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau Allah mengabulkan doa kita, Allah punya cara
untuk tetap mengkawal, menjaga hidayah yang memang sudah Allah anugerahkan kepada kita, untuk tidak dicabutnya sebelum nyawa kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.